Dengan pandangan mata tak senang, kakek itu pelan-pelan menutup pintu. Ku dengar suara kakek nenek itu berbisik, tapi aku sama sekali tak mampu menerka apa yang mereka bicarakan. Bisik-bisik itu hilang setelah beberapa menit, digantikan suara dengkuran. Tapi itu bukan suara dengkuran manusia. Aku bergidik ngeri. Tubuhku gemetar tak terkendali. Jantungku berdegup-degup semakin kencang. Pelan-pelan aku beringsut mundur berusaha tidak bersuara. Tubuhku sudah sedemikian lemas. Rasanya aku tak mampu lagi berlari jika sesuatu terjadi. Pandanganku lekat menatap pintu. Berharap pintu itu jangan sampai terbuka. Tiap kali dengkuran itu terdengar, jantungku serasa mencelos. Awan tersibak memunculkan bulan yang sedari tadi hanya mengintip. Dengan penuh harap, aku memandangi batas hutan, berharap melihat teman-teman yang lain. Ingin rasanya aku berlari ke sana, namun bayang-bayang penghuni hutan kabut itu langsung membatalkan niatku. Tapi berdiam di sini pun rasanya aku tak mampu. Kengerian tempat ini sangat-sangat menekan. Mataku mulai panas. Pandanganku buram. Tanpa diminta air mataku tumpah. Dadaku terasa sesak dan aku mulai sesenggukan teringat orang tuaku. Membayangkan kekhawatiran mereka, aku semakin terseduh-seduh. Maafkan aku, Pak. Sambil kuusap air mataku dengan ujung baju. Dadaku semakin sesak saat terbayang wajah ibu. Di saat seperti ini, rasa bersalahku pada mereka semakin menjadi. Aku tak hanya melanggar larangan mereka, tapi juga berbohong. Lalu sesuatu nampak bergerak di antara tanaman kubis. Dengan panik, aku menoleh. Tapi semua diam. Apakah hanya angin? Kupandangi gundukan tanah memanjang yang dipenuhi tanaman kubis dan terong itu. Daun-daun kubis yang berwarna putih terhampar sejauh mata memandang. Kubis-kubis sebesar kepala manusia tergeletak begitu saja di gundukan tanah itu, siap untuk dipanen. Mataku nanar mencari-cari dari mana sumber gerakan tadi, tapi tak ada. Satu-satunya yang bergerak hanya kabut tipis yang mengular sejengkal di tanah. Aku menelan ludah. Apa yang bergerak barusan tadi? Dengkuran kembali terdengar dari dalam pondokan. Aku semakin ketakutan. Ya Allah, cepatlah datang teman-teman. Aku memohon dalam hati. Mataku menyisir batas hutan mencari-cari berharap mereka segera tiba dan mengajakku pergi dari tempat menyeramkan ini. Aku mengutuki kebodohanku yang tiba-tiba saja berlari dan terpisah dari mereka. Bang Idan pasti sekarang sedang panik mencariku. Lagi-lagi sudut mataku menangkap sesuatu yang bergerak, tapi teringat kalimat Bang Idan untuk mengabaikan saja. Aku pun berusaha tidak memperdulikan. Mataku was-was mengawasi pintu. Rasanya ada sesuatu yang mengintai di balik pintu kayu itu. Tapi gerakan-gerakan di sudut mataku tidak juga hilang. Aku berteriak histeris ketika menyaksikan kengerian yang terhampar di depanku. Buah-buah kubis sebesar kepala itu nyatanya memang kepala. Gundukan-gundukan tanah di sekitar pondokan itu kini dipenuhi kepala-kepala manusia yang bergerak-gerak ganjil. Beberapa nampak sedang berusaha mengeluarkan badannya dari dalam tanah. Tangan-tangan kurus dan pucat menggapai-gapai di semua tempat. Ladang itu kini dipenuhi suara erangan-erangan. Mataku terbelalak. Tenggorokanku tercekat. Tubuhku kaku tidak mampu digerakkan. Yang bisa kulakukan hanya menatap ngeri melihat orang-orang itu satu persatu keluar dari dalam tanah. Perlahan bulan kembali tertutup awan ketika tubuh-tubuh pucat itu mulai bergerak ke arahku sambil terus-menerus mengerang. Yang kuharapkan saat ini hanya pingsan atau mati saja. Aku sudah tidak mampu lagi. Dengkuran-dengkuran dari dalam pondokan juga semakin menjadi. Ketika ku dapat kembali suaraku, yang bisa kulakukan hanya menangis sejadi-jadinya sambil berteriak-teriak histeris. Bapak, Ibu, tolong!
Ratusan tubuh itu terus bergerak semakin mendekat sambil mengeluarkan suara erangan. Beberapa mengeluarkan suara tangisan menyayat hati. Suara lain memohon-mohon meminta tolong. Kepalaku bergerak ke kiri dan ke kanan dengan panik mencari jalan keluar. Tapi tubuhku tetap tidak mau bergerak seakan tertancap di balai-balai ini. Astagfirullahalazim, ya Allah. Tolong! Aku terus berteriak dengan putus asa. Tubuh-tubuh itu semakin dekat. Suara-suara juga semakin riuh. Alpin, tolong Alpin. Tidak, pergi. Alpin, jangan lari Alpin. Ikut kami Alpin. Tidak, tolong jangan mendekat. Semakin dekat. Wajah tubuh-tubuh pucat itu semakin jelas. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada yang berpakaian seperti pendaki gunung, ada yang berpakaian seperti orang-orang desa, dan banyak lainnya. Kesamaannya, mata mereka kosong dan wajahnya pucat tanpa ekspresi. Mereka terus bergerak semakin dekat. Alpin, jangan lari Alpin. Ikut kami Alpin. Astagfirullah, ya Allah, tolong aku Bang Idan. Alpin, tolong Alpin. Di antara erangan-erangan makhluk itu, aku mendengar jelas suara bapakku yang memerintahkanku untuk lari. Pergi nak, pergi. Selamatkan dirimu. Lari. Lari sekarang. Tubuh-tubuh itu dengan tangannya yang mencakar-cakar udara kini sudah mencapai tangga kayu. Dengan panik, aku menggeser pantatku yang tiba-tiba saja bisa digerakkan sambil dengan panik kakiku menendang-nendang mereka. Tapi bagaimanapun aku berusaha. Tubuh-tubuh itu terus merangsek naik. Tangan-tangan dingin dan pucat itu menarik-narik kakiku. Aku kian histeris. Lalu dari kejauhan ku dengar pelan suara teriakan Bang Idan dan Anes yang memanggil-manggil namaku. Bang Idan, tolong. Itu adalah teriakan histerisku yang terakhir sebelum tenggorokanku kembali tercekat kengerian. Sebuah suara lain muncul di belakangku. Jantungku serasa lepas. Mataku membelalak ngeri. Pintu pondokan itu telah terbuka. Suara teriakan Bang Idan dan Anes membangunkanku. Apakah aku pingsan? Kenapa aku pingsan? Tubuhku seketika mengejang teringat puluhan tangan-tangan pucat yang menggapaiku dari daun pintu pondokan yang terbuka. Aku panik dan histeris sambil menepis-nepis udara kosong. Lalu kelegaanku memelukku menyadari tubuh-tubuh itu sudah tidak ada. Kelegaan berganti kengerian saat kesadaranku pulih. Aku bukan lagi duduk di balai-balai pondokan, melainkan sedang duduk di akar sebuah pohon besar di pinggir jurang. Akar yang kududuki menjuntai di tebing yang menjongkok di atas jurang yang menganga. Tubuhku gemetar saat memandang ke bawah. Kabut putih tebal menutupi dasar jurang ini. Kulihat ke atas. Bang Idan dan Anes tampak sedang berhati-hati menuruni tebing untuk menolongku. Di atasnya lagi kulihat teman-teman yang lain, Bang Amran, Ale, dan Yuni. Aku kembali menangis karena ketakutan sambil memanggil-manggil Bang Idan. Bang, aku di sini, Bang. Bang Idan sambil masih bergerak turun menjawab untuk menenangkanku. Tenang, Dek. Jangan panik. Jangan bergerak-gerak. Bang, tolong aku, Bang. Aku takut, Bang. Aku menangis terseduh-seduh. Tebing yang terlalu curam menghentikan gerak turun Bang Idan dan Anes. Sementara aku masih tidak berani bergerak sama sekali. Dek, jangan panik. Sekarang tenangkan dirimu. Kau dengarkan suara abang ini. Abang Idan berteriak kepadaku. Ada jarak semeter vertikal yang memisahkan kami. Tapi buatku rasanya jauh sekali. Sekarang coba berdiri dan pegangan pada akar yang menggantung itu. Kembali Bang Idan memberikan perintah. Dengan kaki gemetar, ku beranikan diri untuk bergerak seperlahan mungkin.
Aku menelan ludah kala melirik ke bawah. Jurang itu seakan memanggil-manggilku. Salah sedikit, tubuhku akan terlempar ke sana. Terus dek, kau tempatkan kakimu di akar yang itu, lalu pegangan pada akar yang ini. Sambung Bang Idan lagi tapi suaranya terdengar tegang. Terus Pin, pelan-pelan ya. Ku dengar suara Anes yang sama tegangnya dengan Bang Idan. Aku tidak bisa melihat ekspresi mereka berdua karena fokus mencari pegangan akar di tebing ini. Nafasku mulai habis dan ototku lelah karena takut dan tegang. Angin dingin bertiup dari jurang tadi membuat tubuhku gemetar kedinginan. Lalu lamat-lamat ku dengar suara-suara dari kedalaman jurang. Tubuhku kembali kaku, berharap aku hanya salah dengar. Kupandangi jurang itu tidak ada apa-apa. Hanya kabut tebal yang bergerak-gerak tertiup angin. Dek, jangan berhenti. Jalan terus. Suara Bang Idan menyadarkanku. Tapi baru saja bergerak, suara-suara itu muncul lagi. Alvin, tolong. Alvin, jangan tinggalkan kami, Alvin. Telapak tanganku basah. Jari-jariku gemetar hebat. Suara-suara minta tolong dan menyayat hati itu terdengar semakin dekat. Bang Idan, tolong bang. Aku takut. Ada suara-suara panggil aku bang. Aku mulai terisak lagi. Naik terus dek. Jangan kau dengarkan itu. Ayo cepat. Suara Bang Idan kian tegang. Anes dan teman-teman yang lainnya juga berteriak memintaku cepat naik. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan tenagaku sambil berusaha tidak mendengarkan suara-suara yang semakin mendekat. Sekali lagi kulirik kabut tebal di bawahku. Jangan lagi kau toleh-toleh itu. Ayo cepat dek. Bang Idan terus meneriakiku. Sekali lagi kuhirup nafas panjang lalu mulai berpegangan pada akar seperti yang Bang Idan perintahkan. Dari atas, tangan Bang Idan dan Anes juga berusaha menggapaiku. Terus dek, sedikit lagi. Bang Idan memberiku semangat. Tanganku berpegangan kuat pada akar yang mencuat di tebing. Kaki kiriku bertumbuh pada akar kecil sementara kaki kananku bergerak-gerak mencari pijakan. Di bawah, suara-suara minta tolong itu terdengar semakin mendekat. Satu gerakan, lalu tangan Bang Idan menggenggam tangan kananku. Anes dengan cekatan membantu menarik tangan kiriku ketika tiba-tiba kurasakan tangan-tangan dingin menyentuh betisku. Aku membelalak ngeri melihat puluhan tangan muncul dari kabut dan menggapai-gapai serta menarikku. Alvin, ikut kami Alvin. Alvin, Alvin. Bang Idan, tolong bang. Aku kembali histeris. Tangan-tangan itu semakin kuat menarikku ke bawah. Nes, tolong aku Nes. Aku tak mau mati. Bapak, tolong aku pak. Tangan-tangan dingin itu naik terus dan menarik paha dan bajuku. Pegangan terus tangan abang dek. Jangan kau lepas. Jangan lihat ke bawah. Bang Idan kali ini berteriak-teriak dengan panik. Tangan-tangan dingin itu semakin kuat menarik kakiku. Aku menangis sejadi-jadinya sambil berteriak minta tolong. Sekuat tenaga ku kibas-kibaskan kakiku menendang ke sana ke sini dengan liar berusaha membebaskan diri. Tapi tangan-tangan dingin itu seakan lengket dan tidak mampu kulepaskan. Bang, tolong aku bang. Jangan lepaskan tangan abang dek. Naik terus. Jangan lihat ke bawah, teriak Bang Idan. Lalu muncul suara yang ku kenal dari bawah. Itu adalah suara Bang Idan juga. Jangan percaya dek, lepaskan tanganmu. Cepat dek. Mataku membelalak ketika ku tengok ke bawah. Tangan-tangan yang menarik tanganku adalah tangan Bang Idan, Anes, Ale, dan teman-teman lain. Aku kaget, mana yang benar? Dari atas kembali terdengar teriakan Bang Idan. Jangan kau dengarkan dek, dengarkan saja suara abang. Jangan dengar yang lain. Aku hampir mati ketakutan ketika melihat asal suara barusan. Yang semula di atas adalah Bang Idan dan Anes, kini berubah.
Yang memegang tangan kananku adalah kakek dari pondokan itu. Sedang tangan kiriku dipegangi oleh si nenek berwajah hitam dengan rambut awut-awutan. Dengan panik dan histeris, aku memberontak ketakutan, berusaha melepas tanganku dari pegangan kedua makhluk itu. Aku semakin ketakutan ketika dari atas mereka muncul lagi sesosok makhluk hitam besar berbulu, datang dan ikut menarik tanganku. Aku berteriak semakin histeris. "Lepaskan! Tolong lepaskan!" Ketika makhluk itu tertawa mengerikan sambil menarik tubuhku ke atas. Aku histeris. 3 makhluk itu dengan kasar menarikku ke arahnya. Sementara dari bawah, suara-suara Bang Idan dan yang lainnya berteriak-teriak memintaku kabur. Aku berontak dengan liar. Kakiku menyepak-nyepak, pandanganku buram oleh air mata. Usahaku sia-sia belaka menghadapi 3 makhluk itu. Aku ditarik semakin ke atas. Aku kehabisan tenaga, tubuhku melemah. Tapi aku tidak mau berhenti memberontak. Menyadari usahaku yang kian lemah, nenek berwajah hitam itu tertawa cekikikan. Suara tawanya terdengar menggema menembus relung-relung hutan. Tubuhku menggelepar-gelepar melawan ngeri saat tangan besar berbulu merangkul tubuhku dari belakang dan menarikku ke atas, di mana lebih banyak lagi sosok dengan bentuk yang mengerikan tampak menunggu. Bibirku bergerak lemah, mengeluarkan suara-suara minta tolong yang hanya mampu ku dengar sendiri. Bayangan-bayangan berkelebat di pikiranku tentang sosok-sosok tubuh tanpa jiwa di ladang kubis. Aku tak ingin berakhir seperti ini. Aku ingin pulang. Lalu bagai mendapat tenaga baru, aku kembali berontak berusaha melepaskan diri sambil berteriak-teriak. "Lepaskan! Lepaskan!" Kakek itu tertawa melihat perlawananku. Wajahnya menyeringai menakutkan. Dengan kasar dia memeluk tubuhku. Nenek berwajah hitam itu juga ikut memegangiku. Tapi aku tidak mengalah dan terus berontak. Diam kamu! Diam! Makhluk hitam berbulu itu membentakku. Tangannya yang besar bergerak dan ikut memegangi tubuhku. Aku kian lemah, namun tetap melawan dengan sisa tenagaku. Sementara suara teriakan Bang Idan dan teman-teman lain menggema di dinding-dinding jurang. "Lepaskan teman kami!" Suara Anes terdengar jelas. "Lepaskan!" Saat wajahku menoleh ke bawah, kulihat Bang Idan dan Anes tengah memanjat dinding jurang. Mimik wajah Bang Idan terlihat takut. Aku memandangi mereka dengan tanpa harapan apapun. Aku sudah pasrah. Wajah Bang Idan adalah yang terakhir kulihat sebelum ku menutup mata. Dek, sadar dek, buka matamu. Suara itu terdengar hangat dan menenangkan, lalu tepukan lembut di pipiku. Sadar dek, buka matamu. Ini Bang Idan dek. Walau berat kupaksa mataku untuk membuka, kulihat Bang Idan tengah memelukku. Wajahnya terlihat panik. Air mata mengalir di kedua pipinya. Istighfar dek, istighfar. Nyebut. Ini Bang Idan. Kembali dia berkata. Coba kau tengok ini teman-temanmu. Ini Ale, ini Anes. Aku tertegun tidak bereaksi apa-apa. Benarkah ini Bang Idan asli yang memelukku? Wajahnya tampak nyata. Juga wajah Anes dan Ale. Pelan-pelan kupalingkan wajahku dari mereka dan melihat ke arah jurang. Tak terlihat siapapun. Yang ada hanya kabut yang bergulung-gulung. Tapi telingaku jelas menangkap suara teriakan Bang Idan dari sana memintaku kabur dan menyuruhku menjatuhkan diri ke jurang. Yang mana yang benar? Yang mana yang harus kupercaya? Teriakan-teriakan dari bawah dan suara isak Bang Idan yang memelukku menyerbu telingaku. Lalu sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Dalam syok akibat rasa sakit dan pandangan yang berkunang-kunang, ku dengar jelas suara teriakan Bang Amran. Dek, sadar dek. Kesadaran perlahan menguasaiku.
Bang Idan menangis terseduh-seduh dan tampak terus berusaha menyadarkanku. Ngucap, Dik. Sadar. Suara Bang Idan kini terdengar jelas. Lihat, Dik. Ini Bang Idan. Lihat, itu teman-temanmu. Ini Ale, Anes, itu Bang Amran, itu Yuni. Sambil berkata begitu dia mengusap-ngusap lembut punggungku. Di momen itu, kesadaranku kembali. Mataku mendadak panas lalu tangisanku pecah. Ku peluk dia dengan erat. Ini bener Bang Idan? Kataku di sela tangisku. Iya, Dek. Ini abang. Lihat, ini abang. Bang Idan meyakinkanku. Yang di tebing itu siapa, Bang? Aku lihat abang dan yang lain tarik-tarik aku dari bawah tebing. Tidak ada itu, Dek. Itu cuma halusinasi. Sambil Bang Idan terus mengusap-ngusap punggungku. Sekarang kau aman. Istighfar, Dek. Masih banyak yang ingin kutanyakan, tapi Bang Idan menghentikanku. Dia memintaku tenang dan mengatur nafas. Aku mengerti. Kulihat teman-teman yang lain dengan wajah paniknya. Yuni dan Bang Amran juga terlihat menangis. Rupanya mereka juga sudah sadar. Lalu kami semua menangis dan berpelukan sambil mengucap syukur. Tak menunggu lebih lama lagi, Bang Idan meminta kami segera bergerak. Aura negatif di tempat ini terlalu menekan. Kamu benar sudah sadar? Tanya Bang Idan pada Bang Amran. Insya Allah, Don. Jawab Bang Amran mantap. Ya sudah, kamu pegang senter jalan duluan. Aku menjaga Alpin, Ale, dan Anes. Kalian bimbing Yuni. Bang Idan membagi-bagi tugas, lalu dia berkata kepadaku. Kuat kamu jalan, Dek. Aku mengangguk dan mencoba berdiri, tapi kakiku ternyata masih terlalu lemah menahan berat tubuhku. Aku kembali roboh. Tanpa bicara lagi, Bang Idan membantuku berdiri lalu memapahku berjalan. Perjalanan kami semakin lambat, fisik kami semakin lemah, ditambah cobaan-cobaan yang terus menghancurkan mental kami. Hanya dalam hitungan jam, keadaan kami sudah hancur luar dalam. Bang Amran dan Yuni yang kerasukan, Anes dan Ale yang terus-menerus diteror dan aku yang paling parah. Penguat kami hanya Bang Idan. Saat aku mulai kembali tenang, ribuan pertanyaan melesat di benakku. Kejadian barusan bagaikan mimpi buruk yang masuk ke dunia nyata. Kenapa tiba-tiba aku di pinggir jurang? Kemana perginya pondok di tengah ladang itu? Siapa mayat-mayat hidup tadi? Kenapa mereka menangis dan meminta tolong? Siapa kakek nenek menyeramkan itu? Tak sanggup lagi ku pendam sendiri. Akhirnya aku bertanya pada Bang Idan. Bang, kenapa aku tiba-tiba ada di pinggir jurang tadi? Siapa yang ada di dalam jurang, menjerit-jerit dan meminta tolong? Bang Idan menarik nafas dalam sambil menatap mataku. Tadi kamu tiba-tiba teriak, "Selamat, selamat!" sambil berlari ke arah jalur turun. Abang dan Anes mengejar kamu, tapi kami kehilangan jejak. Kamu hilang. Bang Idan sejenak diam, tapi aku masih tetap menunggu. Abang sudah putus asa, Dek. Kami pikir kamu gak akan selamat. Abang sempat berpikir cepat turun untuk mencari bantuan. Bang Idan menyambung lagi. Kamu tadi itu kenapa? Aku lalu menceritakan ladang kubis yang kulihat, pondokan, dan lain-lain. Bang Idan dan yang lain mendengar ceritaku sambil kami tetap berjalan. Nafas-nafas berat, tarikan nafas dalam dan istighfar bergantian terucap dari yang lain. Sudah, bergerak lebih cepat. Kita masih belum aman. Bang Idan memotong ceritaku. Bang Idan benar, walau tidak ada gangguan apapun, tapi aku merasa banyak mata yang sedang mengawasi kami dari kegelapan hutan. Kami masih jauh dari aman dan keadaan kami kian memprihatinkan. Anes, Ale, dan Yuni berjalan pelan dengan terpincang-pincang.
Kami saling berpandangan dengan wajah ketakutan, mencoba saling menguatkan tanpa bersuara. Turunan demi turunan terus menghadang langkah kami. Beberapa turunan membutuhkan konsentrasi lebih dibandingkan yang lain. Batu-batu lepas, juga akar, ditambah cahaya senter yang kami gunakan bergantian. Setiap saat rasanya kami justru semakin bertambah lambat. Tapi tiba-tiba ku dengar Ale di belakangku berteriak kencang. Awas, Pin! Belum sempat menoleh, kurasakan tangannya mendorongku dengan keras. Aku tersentak ke depan bersama Bang Idan yang sedang memapahku dan menabrak Bang Amran yang berjalan paling depan. Bertiga kami terguling ke dalam sebuah turunan yang curam. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di atas kepalaku. Kami begitu kaget hingga tak sempat berteriak. Darah terlihat mengucur dari pelipis Bang Amran. Dia berdiri sambil mengaduh kesakitan. Begitupun Bang Idan. Aku meraba kepalaku yang sempat terkantuk batu. Darah merembes dari sela-sela rambutku. Tanganku juga rasanya terkilir. Aku hampir patah semangat lagi. Kenapa cobaan ini belum juga berakhir? Ingin rasanya ku berteriak sejadi-jadinya pada penghuni Dempo untuk memohon ampun. Tapi kerongkonganku kering. Aku tak mampu bersuara. Di atas tanjakan kulihat Ale, Anes, dan Yuni gemetar ketakutan. Bang Idan memeriksa lukaku dan menenangkanku. Bang Amran berdiri dan berteriak dengan marah pada Ale. Kenapa kamu main dorong aja, Leh? Ale menjawab terpatah-patah. Dia juga masih syok dan ketakutan. Tadi makhluk hitam mau menerkam Alpin, Bang. Aku spontan dorong Alpin. Maafin aku, Bang. Aku langsung lemas mendengar jawaban Ale. Bibirku kembali beristighfar. Bang Idan memegangiku, tampak ada sesuatu yang tengah dia pikirkan. Tak lama, dia kembali memberi aba-aba agar kami kembali bergerak. Setelah kejadian terakhir, kami jadi lebih hati-hati. Tiap kali turun atau melompat, sebelumnya kami akan menoleh terlebih dahulu memastikan tidak ada makhluk apapun yang menerkam. Saat lelah sudah tidak tertahankan, Bang Amran yang berjalan paling depan memberi aba-aba untuk istirahat. Di saat beristirahat itu, Bang Idan bertanya kepadaku. Pin, ada yang gak beres. Abang perhatikan, kau yang paling banyak diincar. Ada yang kau tutupi, Pin? Tanyanya. Aku tergagap ditodong pertanyaan mendadak. Mulutku gelagapan, bingung harus bagaimana menjawabnya. Abang gak marah, Pin? Ada apa ini sebenarnya? Mungkin dengan jujur dan mengakui kesalahan, kita semua akan selamat. Sambung Bang Idan lagi. Lepas menatapku, dia menatap semua orang dan menanyakan hal yang sama. Ayo semua, kalau ada yang mau diakui, jangan tutupi apapun. Kita harus saling jujur. Kita semua menunduk mendengar suara tegas Bang Idan. Tapi dia terus menatap kami, menuntut sebuah jawaban. Dadaku berguncang, aku mulai menangis. Semua mata memandangku saat aku mulai bicara. Bang Idan, teman semua, aku minta maaf. Bukan maksud aku berbohong. Aku berbicara pelan sambil sesekali mengusap air mata. Bang Idan menatapku. Bohong apa, Pin? Aku dilarang naik Dempo oleh bapak ibuku. Tapi aku nekat, Bang. Aku bohong ke mereka kalau aku cuma mau ke Prabu Mulih, ke tempat omku. Astagfirullahalazim. Bang Amran terdengar gusar oleh penjelasanku. Tapi kau bilang pada kami kau sudah dapat izin, Pin. Bang Idan bertanya dengan tenang, tidak terpancing oleh Bang Amran yang mulai tampak emosi. Tangisku makin tak terkendali. Aku juga bohong pada kalian, Bang. Maafkan aku, Bang. Aku menyesal. Aku menyesal, Bang. Aku menjawab sambil sesenggukan. Bang Idan menghela nafas panjang namun dia tetap tenang. Sementara Bang Amran semakin emosi. Suaranya semakin meninggi. Benar kataku, Dan. Ada yang tak beres.
Ayo siapa lagi yang mau jujur? Bang Amran bertanya pada semua orang. Bang Idan berdiri dan menenangkan Bang Amran. Sudah, Am. Semua sudah terjadi. Jangan marah, Katanya. Lalu dia memandangi kami semua dan menyambung. Sudah, jangan menyalahkan. Jadikan ini pelajaran. Lain kali jangan pernah berbohong pada orang tua. Bahaya. Apalagi hendak naik gunung. Wajib hukumnya izin orang tua. Tidak diizinkan, ya sudah. Jangan berbohong. Dempo tak akan kemana-mana. Dia akan menunggu sampai kita siap. Ingat itu. Aku menunduk makin dalam. Rasa bersalahku sedemikian besar. Bang Idan tampak mengerti. Dia mengusap punggungku dan mengajak kami semua berjalan. Tiba-tiba, Yuni menjerit histeris. Dia meronta-ronta. Kulihat Ale dan Anes dengan sigap memegangi Yuni yang kian kalap. Ale berteriak-teriak minta tolong. Tubuh Yuni terangkat ke udara. Ceritanya kian kencang. Bang Amran dan Bang Idan melompat memegangi kaki Yuni. Sementara aku berdiri mematung, tak mampu bergerak. Mataku membelalak lebar. Sesuatu yang menarik Yuni yang membuat mataku seakan keluar dan jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mendongak ketakutan menatap penampakan perempuan itu. Pakaian putih panjangnya berkibar-kibar tertiup angin. Seringai dingin tersungging di mulutnya. Putri Dempo.